wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah berkunjung kemana tadi? Lupa. Kemana? Saqifah Bani Sa'idah. Sekarang kita akan berkunjung ke Masjid Al-Ghamamah. Masjid apa namanya? Al-Ghamamah. Jadi ini Bapak Ibu perhatikan, yang ada di depan kita ini namanya adalah Masjid Al-Ghamamah. Nah, kenapa disebut dengan Masjid Al-Ghamamah? Ghamamah itu artinya awan. Awan atau asap. Jadi ghamamah itu diambil daripada ghamun yang artinya adalah awan. Nah, kenapa disebut dengan Masjid Awan? Jadi ini Masjid Awan ini. Loh, kenapa kok disebut dengan Masjid Awan? Karena ini dikembalikan kepada sejarah yang terjadi di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu ketika Nabi Muhammad berada di kota Madinah, Madinah ini ditimpa musibah yang sangat luar biasa. Tidak ada hujan, tidak ada air, bahkan di tempat Madinah ini semuanya kekeringan, Bapak Ibu. Jadi untuk diminum pun susah. Akhirnya ada salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang mengusulkan kepada Rasulullah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Madinah ini diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah salah satu dari sahabat baginda Nabi Muhammad SAW mengusulkan untuk diadakan doa, akhirnya Nabi Muhammad mengumpulkan semua para sahabatnya untuk mengadakan sholat istisqa. Sholat istisqa itu artinya sholat meminta hujan. Jadi kalau kita di negara kita atau di kampung kita ditimpa musibah, tidak ada air, tidak ada hujan, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Karena apa? Karena ini adalah sebagian yang pernah dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di Madinah, tidak ada air, tidak ada hujan, sehingga Rasulullah mengadakan perkumpulan di tempat ini untuk mengadakan sholat istisqa. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah semua para sahabatnya berkumpul di tempat ini, terus kemudian dilaksanakanlah sholat istisqa. Kemudian setelah sholat istisqa, Rasulullah Muhammad SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan. Kemudian setelah Rasulullah sholat, meminta kepada Allah, akhirnya awan-awan di atas langit ini berdatangan. Awan-awan di atas berdatangan semuanya sampai warnanya hitam. Yang asalnya warnanya ungu putih, ini warnanya hitam. Kemudian turunlah hujan pada waktu itu ketika Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, makanya di sini dibangun. Ini sebelum Rasulullah wafat, pada waktu itu belum ada masjid. Tempat ini belum ada masjid. Kemudian setelah Rasulullah wafat, karena Rasulullah pernah melaksanakan sholat istisqa di sini, meminta hujan di sini, akhirnya setelah Rasulullah wafat dibangunlah masjid ini untuk mengenang sejarah yang terjadi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di masjid ini Bapak Ibu tidak hanya satu peristiwa yang terjadi, akan tetapi ada 3 peristiwa yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah dilaksanakan sholat apa? Sholat istisqa. Disinilah Rasulullah meminta hujan, melaksanakan sholat istisqa. Kemudian di sini juga Rasulullah melaksanakan sholat id, sholat hari raya terakhir kali. Jadi setiap sholat hari raya Rasulullah itu bukan sholat di sana, bukan sholat di Masjid Nabawi, tapi sholatnya di sini. Kenapa? Karena pada waktu itu Masjid Nabawi itu kecil, sehingga Rasulullah ketika melaksanakan sholat apa saja, seperti contoh sholat istisqa, sholat jenazah, sholat id, dilaksanakannya di sini. Kenapa? Karena di Masjid Nabawi tidak bisa menampung orang-orang banyak, sehingga semuanya dipindah ke tempat ini untuk melaksanakan sholat di sini. Dan di tempat ini adalah tempat terakhir kalinya Rasulullah mengadakan sholat hari raya. Di tempat ini Bapak Ibu. Dan kemudian juga di sini awal pertama kali Rasulullah melaksanakan sholat jenazah gaib. Sholat apa? Sholat jenazah gaib, yang mana pada waktu itu Raja Najasyi ketika meninggal dunia, beliau itu Rasulullah ketika mendengar bahwa beliau meninggal dunia, akhirnya Rasulullah memberitakan kepada semua para sahabatnya agar melaksanakan sholat gaib untuk siapa? Raja Najasyi. Jadi awal pertama kali dilaksanakannya sholat gaib itu di mana? Di Masjid Al-Ghamamah. Jadi di tempat ini ada beberapa peristiwa. 3. Pertama apa? Sholat istisqa. Kedua apa? Terakhir kalinya Rasulullah melaksanakan sholat id. Ketiga apa?
Sholat jenazah gaib. Siapa dia yang disolati? Raja Najasyi. Raja Najasyi itu adalah merupakan salah satu raja yang ada di Habasyah. Beliau itu pernah muamalah baik dengan Rasulullah. Bahkan ketika orang-orang Muslim, sahabat dari baginda Nabi Muhammad SAW, ketika ditahan oleh orang kafir Quraisy, yang menolong itu siapa? Raja Najasyi. Pernah pada waktu itu Bapak Ibu, Rasulullah mengutus kaum Ansor untuk datang ke rumahnya Raja Najasyi. Ketika kaum Ansor di sini datang ke rumah Rasulullah, Raja Najasyi bertanya, apakah Al-Quran sudah diturunkan kepada kalian semua? Kepada Nabi kalian? Kata siapa? Kata sahabat Rasulullah apa? Iya, Quran sudah diturunkan kepada kita semua. Coba bacakan ayat Al-Quran kepada saya. Kata siapa? Kata Raja Najasyi. Kemudian setelah Al-Quran dibaca oleh sahabat Rasulullah dan Raja Najasyi mendengarnya, beliau menangis. Itulah orang-orang yang beriman. Ketika kita termasuk orang yang beriman kepada Allah, ketika kita membaca Al-Quran, pasti hati kita akan sedih dan kita akan menangis. Karena apa? Karena pada hakikatnya ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang berbicara dengan Allah, Bapak Ibu. Oleh karena itu Raja Najasyi itu ketika dibaca Al-Quran, beliau menangis. Karena apa? Karena merenungi bacaannya. Nah, itu termasuk salah satu bukti dari orang-orang yang beriman, Bapak Ibu. Sudah paham ini? Sejarahnya ada 3. Kita perhatikan di sana, itu Masjid Abu Bakar. Nah, yang ada burungnya di atas ini Masjid Abu Bakar. Nah, dulu setelah Rasulullah wafat, Masjid Abu Bakar itu melaksanakan sholat Id-nya itu di sana. Dipimpin oleh Abu Bakar ketika Abu Bakar dipilih pemimpin pengganti dari Nabi Muhammad SAW, ketika beliau melaksanakan sholat Id itu di sana. Nah, dan ada yang mengatakan bahwa rumahnya Abu Bakar juga di sana. Oleh karena itu dibangun masjid setelah Abu Bakar wafat untuk mengenang sejarah yang terjadi kepada Sayyidina Abu Bakar. Nah itu. Siapa Abu Bakar? Abu Bakar itu adalah mertua dari siapa? Mertua dari siapa? Mertua dari Rasulullah Muhammad SAW. Abu Bakar itu punya putri yang bernama Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu dinikahkan dengan baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Bakar itu adalah salah satu orang yang sudah sepuh yang pertama kali masuk Islam. Jadi orang pada zaman Nabi Muhammad, orang yang sudah tua, sudah sepuh, yang pertama kali masuk Islam, dia adalah Abu Bakar. Dan yang sangat percaya dengan Rasulullah, dialah oleh karena itu dijuluki dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi itu masjidnya Abu Bakar. Kita perhatikan juga di sana yang warna putih, masjid di sana itu Masjid Sayyidina Ali. Masjid siapa? Masjid Sayyidina Ali. Ada juga yang mengatakan bahwa rumah Fatimah, rumah Sayyidina Ali juga di sana. Kemudian setelah beliau wafat, akhirnya dibangun masjid itu untuk mengenang sejarah yang terjadi kepada Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Sayyidah siapa? Ya, Sayyidah Fatimah. Siapa Sayyidina Ali? Sayyidina Ali mantu dari siapa? Mantu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dari kalangan pemuda di zaman Nabi Muhammad yang pertama masuk Islam, dia adalah Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali itu adalah orang yang sangat alim. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya apa? Bahwa Sayyidina Ali itu adalah babul ilmi, adalah pintunya ilmu. Jadi di sana rumahnya Sayyidina Ali bersama istrinya Sayyidah Fatimah. Fatimah itu adalah putri dari siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tempat-tempat yang bersejarah yang ada di tempat ini. Aslinya di sana ada juga masjidnya Sayyidina Umar. Tapi kita tidak bisa melihat karena ketutup sama bangunan-bangunan. Di sana ada masjid siapa? Masjid Sayyidina Umar. Di sana juga ada masjid Sayyidina Utsman. Yaitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.